Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ya. Hadir semua? Hadir. Baik. Asmia Dibi, Hadir. Iziatul Fajaria, Hadir. Kamilia Rizko, Hadir. Vera Indriana, Hadir. hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan dulu. Nah, setelah Ibu menjelaskan itu, nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok untuk kalian berdiskusi supaya kalian lebih paham materi hari ini. Ya. Ya, paham? Paham. Nah, jadi Ibu hari ini akan menjelaskan tentang monopoli perdagangan. Mungkin dari kalian ada yang sudah belajar tadi malam atau tahu apa itu monopoli? Ayo. Tak tahu. Ini kayaknya efek apa? Belajar di rumah, ya. Iya. Ya. Ibu tadi dengar juga dari kepala sekolah katanya mulai besok akan diterapkan lagi belajar di rumah. Nah, oleh karena itu Ibu berharap kalian tetap belajar yang rajin meskipun belajarnya di rumah. Seperti itu. Paham? Iya, Bu. Ya, bagus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian monopoli. Pengertian monopoli itu merupakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan di mana mereka itu memiliki dampak yang menguntungkan mereka. Nah, untungnya itu mereka bisa menguasai, menentukan harga jual, mereka bisa menentukan harga beli. Nah, seperti itu. Contohnya, dulu pada saat VOC itu hadir di Indonesia, mereka melakukan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Nah, perjanjiannya itu berupa monopoli perdagangan, di mana VOC di sini hanya memaksa rakyat Indonesia untuk menjual hasil bumi mereka kepada VOC. Nah, ini kan sangat menguntungkan rakyat VOC dan sangat merugikan rakyat Indonesia. Baik, bagus. Nah, selanjutnya yang melakukan monopoli ini yaitu VOC. Mungkin kalian tahu apa itu VOC? Nah, Rina mungkin tahu? Tidak tahu. Gak ada yang tahu? Gak ada. Nah, VOC ini merupakan merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Company, di mana VOC di sini merupakan kongsi dagang Hindia Belanda yang melakukan monopoli di Indonesia. Seperti itu. VOC di sini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, salah satu contoh produk yang mereka monopoli itu salah satunya yaitu cengkeh. Nah, cengkeh di sini merupakan hasil bumi rakyat Maluku yang dimonopoli oleh VOC. Seperti itu, paham? Paham. Ya, baik. Ya. Ibu lanjutkan ya. Ya. Jadi, bagaimana sih awal mulanya bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Begini, jadi dulu itu VOC itu pada saat datang ke Indonesia melalui kapal dagang, ya mereka itu datang diterima baik oleh rakyat Indonesia. Seperti itu. Nah, karena diterima baik oleh Indonesia, terjadilah hubungan perdagangan antara VOC dan rakyat Indonesia. Nah, pada saat sudah terjadi hubungan perdagangan, kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan bahkan penjajahan. VOC di sini mencoba untuk menguasai daerah yang ada berusaha untuk menguasai pasar yang ada di Indonesia seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Dan selanjutnya VOC di sini terus berusaha untuk memperoleh kekuasaan yang lebih, bukan hanya sekedar jual beli. Bahkan mereka itu berusaha untuk menguasai politik,
dan juga pemerintahan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, oleh karenanya setelah lama-kelamaan ya, kemudian timbul pemberontakan dari rakyat Indonesia dan bahkan perlawanan. Seperti itu. VOC di sini memiliki hak istimewa atau hak oktroy. Ya bagus. Di mana VOC di sini memiliki hak-hak mencetak uang, salah satunya. Hak apa? Menguasai daerah pasar atau memonopoli. Seperti itu. Yang lain itu bahwasanya VOC di sini memiliki hak melakukan perjanjian dengan raja-raja yang ada di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih rakyat Indonesia itu membiarkan VOC itu melakukan hal tersebut? Mungkin ada yang tahu. Tika mungkin tahu? Nggak tahu. Ya. Ibu akan langsung ya. Ya. Jadi Indonesia itu membiarkan VOC itu melakukan hal tersebut itu karena terpaksa. Di mana Belanda itu memaksa rakyat Indonesia, memaksa raja-raja di Indonesia untuk menandatangani kontrak. Salah satu kontraknya itu melakukan monopoli perdagangan tersebut. Nah, salah satu caranya itu yaitu dengan politik adu domba. Politik adu domba di sini dilakukan oleh Belanda itu dengan tujuan agar terjadi perpecahan di Indonesia antara raja-raja di Indonesia, bahkan juga antara pejabat-pejabat di kerajaan tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Belanda di sini akan setelah adu domba tersebut, Belanda di sini akan mendukung salah satu kerajaan yang bertikai. Kan tadi tujuannya Belanda itu agar terjadi perpecahan di Indonesia. Ya. Nah, setelah terjadi perpecahan itu, Belanda itu akan mendukung salah satu kerajaan yang bertikai. Kalau menang, VOC di sini akan meminta balas jasa kepada kerajaan yang menang yang didukung tersebut. Nah, selanjutnya imbalannya itu bisa berupa monopoli perdagangan seperti yang sudah Ibu jelaskan. Itu rakyat Indonesia itu dipaksa untuk menjual hasil bumi mereka hanya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Sedangkan VOC di sini menjual ke Eropa dengan harga yang tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, namun ya VOC di sini juga mengalami kebangkrutan. Kebangkrutannya di sini terjadi pada abad ke-18, di mana hal itu disebabkan oleh faktor banyaknya korupsi dan juga pemerintahan yang tidak baik. Seperti itu. Mungkin setelah Ibu menjelaskan ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Ibu akan membagi kalian kelompok. Ibu akan membagi ya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi tugas kalian di sini membuat minimal 1 soal. Ya. Nanti akan diacak dan akan dibagikan kepada kelompok lainnya untuk dijawab. Seperti itu. Ayo, silahkan dimulai membuat soal. Ya. Ayo dikerjakan. Sudah? Baik. Kalau sudah, ini dikumpulkan dulu ya, nanti Ya. Ibu acak. Bagus ini soalnya. Ya, langsung saja ya Ibu bagi untuk kalian jawab. Nanti setelah kalian jawab, Ibu akan meminta kalian untuk membaca jawaban kalian. Ya. Ya. Ya ini. Ayo silakan dijawab. Saya Bu.
Ya, belum langsung bisa. Kok bisa? Ya, ayo bagus, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan yang dampaknya menguntungkan perusahaan tersebut, yang dapat menentukan harga jual dan harga beli. Ya, bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang akan menjawab lagi? Bisa? Bisa, nak? Ayo, nak. Bisa? Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Ya. Belanda berharap terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia. Bagus. Selanjutnya, Nak Ilham, silakan. Ayo, nak. Sebutkan hak istimewa atau hak oktroy VOC. Hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak monopoli perdagangan. Bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, di sini Ibu akan selanjutnya meminta perwakilan satu dari kalian untuk menyimpulkan kesimpulan dari jawaban-jawaban temannya tadi. Kalau ada yang mau, Ibu kasih hadiah. Ayo, siapa? Saya, Bu. Nah, bagus sekali. Ayo, ayo. Maju. Saya akan menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang teman-teman jawab tadi. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan yang dampaknya menguntungkan perusahaan tersebut, yang dapat menentukan harga jual dan harga beli. Dan hak istimewa VOC adalah hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, dan hak memonopoli perdagangan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Tujuannya adalah Belanda berharap terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia. Bagus sekali. Ayo, tangan. Ini hadiahnya. Bagus. Terima kasih. Ini bisa ditiru ya untuk kalian juga nanti. Iya. Nah, selanjutnya di sini untuk kalian yang tidak kebagian yang tidak maju tadi, untuk mencatat kesimpulannya. Iya. Tapi itu buat tugas ya, buat tugas rumah maksudnya PR, Iya. buat PR kalian. Biar kalian di rumah itu tidak hanya Tidur. Iya, bagus. Berarti pengalaman. Ya. Lanjut, Ibu di sini akan menyimpulkan materi dari awal. Jadi, monopoli itu sangat merugikan bagi kita. Jadi, kalau misalkan kalian ini nanti menjadi pedagang, Ibu harap kalian tidak melakukan monopoli perdagangan tersebut. Karena kita tahu ya bahwasanya itu sangat merugikan orang lain. Iya, jika kita menjadi yang memonopoli. Tapi itu tidak boleh seperti itu. Ya, bagus. Jadi, untuk agar Ibu bisa tahu kalian itu paham atau tidak, Ibu akan memberi satu soal untuk kalian yang bisa menjawab. Ibu akan kasih hadiah. Ya, soalnya itu apa yang menyebabkan runtuhnya VOC? Ayo, siapa yang tahu? Tadi Ibu itu sudah jelaskan. Nanti Ibu kasih hadiah. Satu yang bisa jawab satu orang. Nah, Dina bisa? Iya, gak apa-apa. Ayo, silahkan dijawab. Ayo. Mengapa VOC itu mengalami penyebabnya itu apa?
Oh, banyaknya yang korupsi dan pemerintahan yang tidak teratur. Ya, seperti itu. Benar sekali. Tepuk tangan. Ya. Nih. Selanjutnya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.